saya. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Bapak saya, yaitu Bapak Edi Daulata Sembiring, SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Nah, Selamat malam. saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana sih kunci Bapak bisa sukses sampai hari ini? Oke, baik. Jadi kalau ditanya bagaimana kunci sukses, tentu kita harus pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sukses itu. Karena sukses itu kan beda-beda nih ya. Buat saya sukses itu mungkin ketika saya bisa berbahagia bersama dengan istri dan anak-anak saya, dimana anak-anak saya rajin belajar, kemudian dia juga bisa menunjukkan prestasi yang baik, kemudian kami semua sehat, istri saya juga sehat, ya kan? Itu juga menjadi definisi bahagia ataupun sukses untuk saya. Namun kan bisa saja buat orang lain sukses itu karirnya harus tinggi, harus menjadi katakanlah menteri atau menjadi bupati, wali kota, gubernur, kan beda-beda. Sekedar kayak uang ya. Iya, seperti itu. Terus bagaimana kehidupan Bapak ketika masih kecil? Oh, kalau ditanya bagaimana kehidupan saya sewaktu dulu masih kecil, ya mungkin Bang Zeo prihatin ntar kalau mendengarnya. Seperti yang sudah sering saya ceritakan ke Bang Zeo bahwa dulu saya ketika masih kecil lahir di tengah keluarga yang sangat sederhana hidupnya, di mana orang tua saya, bapak saya hanya seorang petani, kemudian ibu saya hanya seorang guru SMP. Kami 4 bersaudara, kemudian dari keempat bersaudara kami hidup dalam keadaan yang sangat sederhana karena semua kami kemarin bersekolah ya. Abang-abang saya dan kakak saya juga sekolah, saya juga sekolah. Tentu biaya untuk sekolah pun sebenarnya ini sudah sangat minim, karena berapalah gaji guru dulu ya. Kita kan tahu gaji guru dulu kan hanya sekitar ratusan ribu, atau mungkin di tahun awal-awal 2000 itu baru bisa 2 juta seperti itu kalau saya tidak salah. Iya, Gitu. Jadi memang ya sangat sederhana lah dibandingkan dengan kehidupan yang apa yang Abang Zio bisa rasakan dibandingkan dengan saya dulu ketika saya masih seusia Bang Zio, seperti itu. Apakah banyak tantangan yang Bapak pernah dapatkan? Untuk tantangan untuk apa nih maksudnya? Kehidupan Bapak. Wah, kalau bicara tentang tantangan, tentu kalau kita memang berasal dari keluarga yang sederhana, tentu tidak mudah bagi kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Seperti itu. Misal nih, dulu kan saya ingin les, tapi orang tua tidak punya uang. Saya pengen beli buku di Gramedia, tapi ongkos angkutan aja nggak punya. Kemudian juga beli bukunya juga nggak punya uang. Nah, untuk les, mau les di LIA atau di PPIA atau seperti IF zaman dulu, ya orang tua tidak sanggup untuk membiayainya. Karena terlalu mahal. Ya, karena memang biaya les juga dulu sebenarnya kalau mahal sih mungkin saja karena memang sangat minim dari hasil pekerjaannya. Ya belum lagi untuk biaya kehidupan sehari-hari kami semua sekeluarga menghidupi anak-anak. Ya, ini yang membuat dulu saya tidak bisa mengikuti les atau private atau membeli buku lah seperti itu, sehingga memang hal utama yang harus dimunculkan dalam diri kita itu adalah bagaimana tekad kita, niat kita untuk memang sungguh-sungguh belajar seperti itu. Sehingga di dalam keterbatasan kita, dalam fasilitas kita yang serba terbatas, tidak punya uang untuk beli buku di Gramet, kemudian tidak bisa ikut les atau private, akhirnya ini bisa kita atasi, bisa kita sikapi dengan kita belajar sungguh-sungguh saja dengan buku-buku yang ada, atau mungkin kita bisa ke perpus ya, atau mungkin ada toko buku yang jualan di pasar gitu di kaki lima. Nah, kita lihat-lihat dan baca buku di sana seperti itu Bang Tia. Itu ya memang nggak mudah ya. Wah, luar biasa tantangannya nggak mudah. Tapi
hanya bisa didapat dari orang tua, sehingga keinginan dan niat untuk berjuang itu menjadi kurang, menjadi sangat rendah. Awalnya tinggi jadi semakin Iya, kalau seperti saya dulu kan memang fasilitas tidak ada, biaya tidak ada, makan pun mohon maaf ya terbatas. Telur aja satu telur dipotong 4, bahkan kadang dipotong 6. Wah, Satu telur yang digoreng. berarti kecil banget. Iya, luar biasa. ikan pun 1 ekor dibagi 2, minimal dibagi 2. Jadi kan memang tantangannya luar biasa ya. Tapi itu tadi saya berpikir bahwa kehidupan kita harus diubah. Dan yang mampu mengubahnya adalah diri kita sendiri. Tidak akan mungkin orang lain yang bisa merubah hidup kita kalau tidak datangnya dari kita sendiri. Nah, untuk itu sejak dulu saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian juga tekad bahwa saya harus hidup lebih baik dari orang tua saya. Seperti itu, karena mereka juga, orang tua saya juga dulu sungguh-sungguh berharap, berusaha ya untuk menyekolahkan saya agar saya bisa mengecap pendidikan dengan baik, dan itu menjadi modal saya sehingga saya bisa seperti saat seperti itu Bang Tio. Telur aja satu telur dipotong 4, bahkan kadang dipotong 6. Satu telur yang digoreng. Berarti kecil banget. Iya, luar biasa. ikan pun 1 ekor dibagi 2, minimal dibagi 2. Jadi kan memang tantangannya luar biasa ya. Tapi itu tadi saya berpikir bahwa kehidupan kita harus diubah, dan yang mampu mengubahnya adalah diri kita sendiri. Tidak akan mungkin orang lain yang bisa merubah hidup kita kalau tidak datangnya dari kita sendiri. Nah, untuk itu sejak dulu saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian juga tekad bahwa saya harus hidup lebih baik dari orang tua saya. Seperti itu, karena mereka juga, orang tua saya juga dulu sungguh-sungguh berharap, berusaha ya untuk menyekolahkan saya agar saya bisa mengecap pendidikan dengan baik, dan itu menjadi modal saya sehingga saya bisa seperti itu Bang Tio. Sampai akhirnya sudah menjadi Wakil Ketua PN Purwokerto. Iya. Ya, perjalanan untuk menjadi Wakil Ketua PN Purwokerto juga tidak mudah. Panjang sekali tantangannya, tahapannya, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau memang kita berserah pada Tuhan, pada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa pasti akan membukakan jalan untuk kita. Seperti itu. Jadi apa pesan untuk anak-anak nanti di masa depan nanti? Baik. Jadi pesan saya baik untuk Abang Zio sendiri ya, kemudian sebagai anak saya, kemudian kepada kakak Eliora dan juga adik Kira, dan juga semua anak-anak yang ada saat ini di Indonesia. Pertama, jadilah anak yang memang rajin beribadah. Apapun agamanya, bagi yang beragama Islam harus rajin sholat, bagi yang beragama Muslim ya, kalau yang mau ke gereja ya gereja, ya ke pura ya pura, ya seperti itu. Karena apa? Karena orang yang dekat dengan Tuhannya, maka dia akan diberkati oleh Tuhannya. Seperti itu ya. Orang yang dekat dengan Tuhannya, dengan Sang Pencipta, maka dia akan diberkati dalam hidupnya. Kemudian entah pun itu kondisi kita itu, anak-anak itu dia dalam kondisi yang memang mapan dari sisi ekonomi orang tuanya, ataupun hidupnya juga seorang tuanya juga sederhana seperti saya dulu, satu hal yang harus diyakini bahwa yang bisa merubah diri kita adalah kita sendiri. Jadi tekad yang kuat, tekad yang bulat harus dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang. Jangan mudah menyerah. Keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan, seperti itu. Tapi ketika kita berserah kepada Yang Maha Kuasa, kemudian kita harus tekun, gigih, ulet, disiplin, tanggung jawab, yakin bahwa seberapa sulit pun tantangan kita pasti akan mampu untuk meraih cita-cita kita. Seperti itu. Terima kasih karena telah menonton video hari ini. Jangan lupa, dan semoga terinspirasi juga. Jangan lupa like and subscribe juga ya. Dadah. Selamat